Ada yang tidak hadir? Oke, Miss lihat semuanya kursinya semua terisi ya. Jadi semuanya rajin. Oke, anak-anak, seperti pada pagi biasanya, sebelum kita masuk di dalam proses pembelajaran, kita akan terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi sebelumnya itu anak-anak berdiri dan tegap ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari yang kemarin. Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara. Ya, jadi pertemuan kemarin anak-anak sudah tugaskan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan orang-orang yang anak-anak pilih sendiri. Ya, jadi dari kegiatan wawancara tersebut, anak-anak diharapkan untuk bisa membuat laporan hasil wawancara. Ya, kemudian anak-anak juga diharapkan untuk mampu mengidentifikasi tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Ya, dari adanya pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak bisa nanti mengetahui nanti pada saat pulang ke rumah, melihat tanaman atau hewan di sekitar atau di jalan atau di rumah. Oh, tadi aku belajar di sekolah tentang tumbuhan atau hewan yang terawat dan tidak terawat. Ini contoh hewan yang termasuk tidak terawat nih. Ini tumbuhan yang tidak terawat. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari tersebut. Kemudian, siswa mampu melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, hari ini seperti tadi di tujuan pembelajarannya, materi yang akan kita bahas hari ini itu melakukan wawancara. Ya, anak-anak sudah melakukannya ya. Tinggal hari ini kita akan membuat laporan hasil wawancara. Ya, jadi anak-anak sudah melakukan wawancara dan hari ini kita akan membuat laporan dari hasil wawancara yang telah anak-anak lakukan. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam dan tumbuhan. Jadi kita akan belajar apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari tumbuhan maupun hewan. Terus ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat dan terawat. Ya. Nah, coba ingat lagi. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Siapa yang masih ingat? Baru pembelajaran kemarin kita lakukan ini. Apa wawancara?
kita akan lihat saja. Jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Jadi adalah kegiatan proses tanya jawab. Tanya jawab antara si penanya dan juga si narasumber. Narasumber ini yang siapa, yang mana? Jadi narasumber adalah orang yang memberi keterangan atau informasi. Jadi anak-anak kemarin sudah melakukan kegiatan wawancara. Orang yang anak-anak tanyai tersebut itu yang dinamakan dengan narasumber. Ya, contoh lainnya, misalnya anak-anak akan mewawancarai Miss Marta yang sebagai kepala sekolah. Anak-anak akan mewawancarai tentang suka duka tentang menjadi seorang kepala sekolah. Nah, Miss Marta di sini sebagai siapa? Apakah pewawancara atau narasumber? Ya, betul sekali. Narasumber. Kemudian yang menjadi atau orang yang bertanya itu yang dimaksud dengan penanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di dalam melakukan wawancara ada berbagai macam tema yang bisa digunakan untuk melakukan wawancara. Seperti kemarin, Toto kemarin tema wawancaranya apa? Oh, pekerjaan seorang notaris. Kemudian kalau Septi, oh apa? Iya, tentang pembelajaran. Jadi mewawancarai tentang pembelajaran yang ada di sekolah yang dijadikan sebagai narasumbernya. Jadi anak-anak sudah memilih berbagai macam tema yang akan dilakukan di dalam wawancara. Nah, kita akan melihat hasil dari kegiatan wawancara anak-anak yang telah dilakukan minggu lalu. Ini sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan videonya ke Miss. Jadi untuk yang belum mengumpulkan, segera untuk dikumpulkan. Miss tunggu minggu ini ya untuk mengumpulkan videonya. Mari kita akan melihat video dari Nendra. Ya, jadi kegiatan wawancara yang sudah dilakukan oleh Nendra. Kita lihat bersama-sama. Silakan anak-anak bisa menyimak ya. Sore, Bapak Jiwa berkata, saya Hendra ingin wawancara dengan Bapak tentang cara merawat ikan hias. Apakah Bapak benar bersedia? Ya, perkenalkan Hendra. Pertanyaan pertama, apa makanan ikan yang baik? Makanan ikan yang baik ada dua macam. Yang pertama, makanan ikan secara alami, yaitu sayur-sayuran atau buah-buahan. Yang kedua, makanan buatan yang mengandung nutrisi ataupun protein yang tinggi. Itu Hendra. Pertanyaan kedua, siapa yang membantu Bapak memelihara ikan? Oke, itu adalah contoh hasil wawancara yang telah anak-anak lakukan. Khususnya itu tadi adalah video Nendra. Ya, jadi sudah melakukan kegiatan wawancara. Ya, tadi yang di sini yang sebagai narasumbernya siapa? Siapa? Pak Jimmy ya. Pak Jimmy yang sebagai narasumbernya. Kemudian pewawancaranya siapa? Ya, betul sekali, Nendra. Ya, jadi di dalam melakukan kegiatan proses wawancara itu bisa dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Ya, kegiatan wawancara yang dilakukan oleh Nendra ini adalah kegiatan wawancara secara tidak langsung, karena tidak bertemu langsung dengan narasumbernya. Dan ini dilakukan secara virtual, jadi itu bisa saja dilakukan di dalam wawancara. Ya, mungkin
mungkin karena narasumbernya mungkin lagi sedang ada pekerjaan yang lain, tapi di tempat kerjanya Mira masih bisa untuk memberikan kesempatan untuk mewawancarai. Jika ada proses yang secara langsung, jadi bertatap muka langsung ya untuk melakukan wawancaranya. Nah, dari wawancara yang telah anak-anak lakukan, anak-anak hari ini kita akan belajar untuk membuat laporannya, membuat laporan wawancara yang telah anak-anak lakukan. Nah, di dalam membuat laporan wawancara ada 7 hal. Ada 7 hal atau bagian yang harus ada. Apa saja Kak itu? Ada yang tahu? Ada? Iya, ada maksud dan tujuannya. Apalagi? Kesimpulan, ya benar. Apalagi? Ada yang tahu? Oke, kita lihat saja langsung ya. Nah, di dalam membuat laporan wawancara ada 7 hal, ada 7 bagian yang harus ada di dalamnya itu. Yang pertama ada latar belakang. Apa yang menjadi latar belakangnya anak-anak melakukan wawancara? Entah itu anak-anak mendapatkan tugas dari sekolah. Nah, misalnya itu yang melatar belakangi anak-anak untuk melakukan wawancara. Nah, kemudian tujuannya buat apa sih? Ya seperti tadi di videonya, tujuannya itu untuk mengetahui dari cara memelihara ikan hias yang baik dan yang benar. Ya. Kemudian topik wawancaranya, topik atau tema yang anak-anak akan lakukan wawancaranya. Topiknya apa ini? Aku mau wawancarai tentang kegemaran Bella itu apa aja ya. Jadi kita melakukan proses wawancara itu berlandaskan ada tema. Tidak mungkin kan anak-anak akan melakukan wawancara tanpa tahu apa yang aku mau tanyakan ke Kiel, apa yang akan aku tanyakan ke Keiko. Jadi itu pasti ada suatu dasarnya, temanya yang akan diwawancarai. Kemudian waktu dan tempat wawancara. Ya, di dalamnya juga itu harus anak-anak cantumkan tanggal berapa anak-anak melakukan wawancara, hari apa, jam berapa, ya, tempatnya di mana, ya. Kemudian nama pewawancara dan juga narasumbernya. Jadi anak-anak nanti cantumkan di situ nih. Narasumber Miss Marta, yang mewawancarai atau pewawancara Butero, ya misalnya seperti itu. Kemudian hasil wawancaranya, hasil dari anak-anak melakukan wawancara itu apa saja, ya. Jadi nanti hasil-hasilnya itu berdasarkan informasi yang anak-anak terima dari narasumber itu nanti juga dicantumkan di hasilnya. Kemudian anak-anak membuat kesimpulan. Oh, ternyata cara merawat ikan yang baik dan benar itu seperti ini. 1, 2, 3. Jadi anak-anak membuat kesimpulan. Oke, sebelum kita melihat atau melangkah ke materi yang selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Ya, anak-anak juga bisa melihat di dalam buku anak-anak halaman 80. Ya, nanti anak-anak bisa membaca contoh yang ada di dalam buku atau melihat ini yang ini sudah buat. Jadi contohnya seperti ini untuk membuat laporan hasil wawancara. Ingat, di dalam membuat laporan wawancara ada 7 bagiannya ya. Ada 7 hal yang harus anak-anak tuliskan. Nah, sekarang Miss akan memberikan tugas kepada
pembelajaran Miss akan mengumpulkan tugas dari anak-anak itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjut ke materi pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Ya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya tumbuhan dan hewan. Banyak manfaat yang diperoleh dari manusia, dari tumbuhan dan hewan. Wah, manfaatnya apa saja ya? Nah, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari tumbuhan? Apa aja? Dari tumbuhan nih, kira-kira apa aja itu ya? Ya, misalnya kayu. Ya, di dalam hutan ada banyak kayu. Nah, manusia bisa memanfaatkan kayu tersebut. Contohnya kayu bisa buat apa? Ya, iya betul sekali, buat perabotan rumah tangga. Lihat meja. Meja ini terbuat dari kayu. Jadi tumbuhan yang awalnya itu tumbuhan kayu dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, coba kita lihat tumbuhan yang pertama itu tumbuhan di hutan bisa dimanfaatkan manusia untuk membangun rumah. Ya, jadi kemudian juga bisa membuat perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berbagai tanaman buah yang memiliki kebutuhan gizi. Tanaman apa aja? Banyak tanaman buah di sekeliling kita. Tanaman mangga ya. Tanaman mangga bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi kita, vitamin. Ya. Kemudian berbagai jenis makanan pokok seperti padi, jagung, singkong dan lain-lain. Kemudian juga ada sayuran dan tersedia berbagai macam rempah-rempah. Jadi manusia dapat memanfaatkan tumbuhan. Ya, tadi seperti manusia cuma memanfaatkan pohon, kemudian dari tanaman buah, sayur, rempah. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu adalah pemanfaatan tumbuhan. Ya. Kemudian kita akan melihat pemanfaatan hewan. Apa saja ya? Nah, kerbau bisa dimanfaatkan membantu pekerjaan petani untuk membajak sawah. Ya, pasti anak-anak sudah pernah melihat ini ya, entah itu secara langsung atau melihat di TV. Ya, jadi kita bisa memanfaatkannya itu untuk membantu membajak sawah. Kemudian kuda digunakan sebagai alat transportasi. Andong, siapa yang sudah sering naik andong ini? Kemudian ayam dapat diambil daging dan telurnya untuk dikonsumsi. Wah, hewan tumbuhan, baik hewan banyak sekali ya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kemudian sapi dapat diambil susu dan dagingnya untuk dikonsumsi juga. Nah, ya, tapi di dalam pemanfaatannya itu kita harus ya apa? Harus apa? Ya, digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita serahkan di dalam memanfaatkan yang ada di sekeliling kita, memanfaatkan sumber daya alam gitu. Jadi kita menggunakan tumbuhan dan juga hewan itu kita harus dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan nanti malah habis. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri tumbuhan dan hewan. Hewan yang terawat dan tidak terawat. Ya, lingkungan harus dilestarikan untuk menjaga
perilaku peduli lingkungan juga mewujudkan rasa syukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, coba ini kita akan lihat contoh kegiatan melestarikan lingkungan. Yang gambar ini yang pertama ini gambar apa? Ya, apa? Ya kerja bakti. Ya kerja bakti di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah, itu adalah salah satu contoh untuk melestarikan lingkungan. Jadi kalau anak-anak sudah di rumah, misalnya setiap hari Minggu atau setiap hari Sabtu, anak-anak ikut dalam kerja bakti di lingkungan rumah, berarti anak-anak sudah ikut berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan. Kemudian ini adalah menanam pohon dan juga menyiram tanaman. Nah, tanamannya ditanam, kemudian tidak lupa untuk disiram. Dan kegiatan tersebut itu sudah termasuk melestarikan lingkungan. Nah, ini dia membuang sampah pada tempatnya. Apakah ada nafas sampah di sini ya? Pulang dari kantin, bekas sampahnya itu malah dibuang di depan kelas, tidak dimasukkan di dalam tong sampah. Kalau ada nafas sampah seperti itu berarti anak-anak belum melestarikan lingkungan. Tetapi kalau anak-anak sampah-sampahnya semuanya itu dibuang di dalam tempat sampah, berarti anak-anak sudah turut ikut di dalam melestarikan lingkungan. Nah, lingkungan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan yang terawat akan memberikan manfaat yang baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang tidak terawat tidak memberikan manfaat yang baik. Kalau anak-anak tinggal di daerah yang tidak terawat, pasti akan memberikan suatu hal yang tidak baik juga. Aduh, bau sampah, setiap hari ini nyiumnya bau sampah terus. Tapi kalau anak-anak hidup atau tinggal di daerah yang terawat, pasti akan juga memberikan manfaat yang baik. Ya, yang cara supaya anak-anak bisa menghirup udara yang baik itu atau segar itu ya harus dirawat. Ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah gambar ini termasuk tumbuhan yang terawat atau tidak terawat? Ya, coba David. Nah, coba perhatikan ini. Apakah tumbuhan ini atau tanaman ini termasuk tanaman yang terawat atau tidak terawat? Apa? Tumbuhan terawat. Kenapa kok David bilang termasuk tumbuhan tidak terawat? Kenapa? Iya, benar sekali karena ini subur. Kita bisa lihat dari gambarnya. Oh, tanaman ini subur, berbunga, terus daunnya hijau. Lebat ini banyak sekali yang berbunga. Berarti itu terawat. Nah, coba kalau perhatikan gambar ini. Nah, bandingkan dengan yang gambar pertama tadi. Gambar ini termasuk tumbuhan atau tanaman yang tidak terawat. Lihat saja nih, batangnya udah menguring, layu, tanah-tanahnya sangat gersang. Tandanya tidak terawat. Ya. Nah, hewan ini nih. Hewan ini termasuk hewan ya tidak terawat. Lihat saja tubuhnya kurus, nggak ada yang ngurusin. Entah ini dapat makan dan berjalan. Nah, coba bandingkan dengan gambar berikut ini. Sangat berbeda jauh ya. Ini kurus, bulunya atau rambutnya ini apa namanya? Terlihat tidak ini sangat kusam. Nah, coba ini lihat. Ini gemuk ya kucingnya, terus bersih dan bulu atau rambutnya bagus. Nah, ciri-ciri tumbuhan
tumbuhan terawat, yaitu yang pertama seperti tadi di gambar yang pertama itu daunnya berwarna hijau segar dan tidak kusam. Segar dan tidak kusam. Ya, bisa dilihat ya, segar. Wow, segar sekali, hijau, semuanya hijau. Terus tidak kusam. Nah, coba lihat tumbuhan ini, kering. Tumbuhannya kering. Tuh, batang-batangnya juga udah mulai sangat layu itu. Tidak terserang hama. Pertumbuhan terlihat normal. Itu adalah ciri-ciri tumbuhan terawat. Ciri-ciri tumbuhan tidak terawat apa? Daunnya kusam kekuningan. Nah, lihat lagi gambar yang tadi. Nih, gambar ini udah mulai rontok-rontok semuanya ini. Batangnya rapuh dan kering, pertumbuhannya tidak normal dan juga layu. Nah, ciri-ciri hewan yang tidak terawat ini. Yang pertama, hewan yang terawat. Yang pertama, tubuhnya tegap dan kuku. Bulu atau rambut terlihat bersih. Kulitnya bersih dan tidak ada luka. Kemudian matanya jernih, terang dan tidak keruh. Dan kotorannya normal. Nah, kalau ciri-ciri hewan yang tidak terawat yaitu cenderung lemas dan tidak bertenaga. Bulu rambutnya terlihat kotor atau kusam. Ya, seperti yang tadi digambar ya. Kulitnya terdapat luka dan mata berair atau bernanah. Nah, itu anak-anak sudah bisa membayangkan ya. Oh, ternyata kalau daunnya kering, daunnya layu, berarti itu termasuk tumbuhan atau tanaman yang tidak terawat. Tapi kalau hewan yang terawat, wah gemuk, bulunya bagus, matanya tidak bernanah, tidak ada luka di tubuhnya, berarti itu hewan yang dirawat. Oke. Jadi nanti bisa anak-anak pulang ke rumah melihat tanaman. Tanaman mama ini tidak dirawat ini, mama ini sibuk terus ini. Jadi tanamannya tidak pernah terawat. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya mengenai pembelajaran yang pertama sampai sekarang? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, kita akan melihat lingkungan sekolah kita. Anak-anak akan melakukan observasi. Apakah di lingkungan sekolah kita tumbuhannya seperti apa? Apakah terawat atau tidak terawat? Nah, ini ada pertanyaannya, ada 2 pertanyaan. Anak-anak silakan bisa tulis di bukunya ya. Oke. Bagaimana kondisi tanaman di lingkungan sekolah? Apakah tanamannya terawat atau tidak terawat? Jadi nanti anak-anak akan melakukan observasi, melihat lingkungan sekolah kita, melihat tanaman-tanamannya. Ya, kita melihat tanaman saja karena di lingkungan sekolah kita tidak ada hewannya. Jadi kita akan melihat tumbuhan atau tanaman di sekolah kita itu seperti apa. Apakah terawat atau tidak terawat. Jadi nanti anak-anak akan menulis, misalnya nomor 1, tanaman atau bunga misalnya bunga mawar ya misalnya. Atau bunga di depan kelas 4, tanaman di depan kelas 4 itu tidak terawat. Ya, itu contoh. Atau semua tanaman di sekolah semuanya terawat. Semuanya terlihat subur, terlihat tumbuhannya semuanya hijau dan tidak ada yang layu. Ya, nanti anak-anak bisa melihat kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua itu apakah halaman anak-anak sudah bersih halamannya? Ya, jadi anak-anak nanti bisa melihat, selain melihat lingkungan sekolah mengenai tumbuhan terawat atau tidak terawat, lihat juga lingkungannya apakah sudah bersih atau tidak. Ya, nanti anak-anak bisa menjelaskan. Oke, sekarang anak-anak bersiap-siap menyiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan anak-anak ini akan berikan waktu selama 5 menit untuk melakukan kegiatan observasi di lingkungan sekolah kita. Oke, silakan anak-anak bisa keluar.
Jadi jangan terlalu ribut untuk di luar ya. Oke? Oke, silakan keluar dari baris yang pertama. Oke, silakan. Nah, gimana anak-anak? Anak-anak sudah melakukan kegiatan observasi ya. Ya, nanti tugasnya bisa akan kumpul. Nah, sekarang bisa akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak semuanya. Tugas kelompoknya yaitu anak-anak akan membuat rencana. Ya, kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam, bagaimana agar tanamanmu agar tumbuh dengan baik. Misalkan bagi dalam 3 kelompok, dan di dalam kelompoknya nanti anak-anak akan menyusun, ya, akan merencanakan siapa nih yang mau bawa potnya, siapa yang mau bawa tanamannya, siapa yang mau bawa tanahnya, dan lain sebagainya. Alat atau media-media, bahan-bahan yang akan diperlukan, nanti anak-anak akan membicarakan di dalam kelompoknya masing-masing. Oke? Misalkan membagi anak-anak dalam 3 kelompok. Oke, untuk yang kelompok 1 itu nanti dari absen 1 sampai nomor 5. Kemudian kelompok 2 absen 6 sampai 10. Dan kelompok 3 absen 11 sampai 15. Yaitu adalah kelompok-kelompoknya ya. Jadi Miss sekarang memberikan kesempatan buat anak-anak untuk kumpul dengan kelompoknya. Ya, silakan anak-anak bisa merencanakannya di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, hari ini masih anak-anak merencanakan terlebih dahulu ya. Besok bisa dimulai mengumpulkan bahan-bahan yang akan diperlukan di dalam menanam tanamannya. Ingat, anak-anak nanti akan membuat laporannya ya. Jadi bagaimana caranya anak-anak supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Kalau misalnya tanaman anak-anak di pertengahan jalan malah mati, berarti itu termasuk tumbuhan yang tidak terawat. Ya, tetapi kalau misalnya tanamannya tumbuh dengan subur, ya berarti itu adalah tumbuhan yang terawat. Ya. Oke, sekarang bisa kumpul dengan kelompoknya dan membicarakannya ya. Oke. Ya, baik anak-anak, sekarang bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hari ini kita sudah belajar ada berapa materi atau topik yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pengetahuan apa saja yang anak-anak sudah dapatkan pada hari ini? Ayo coba Keiko apa? Oh, cara menyusun laporan. Yang lain Rafael? Oh, mengetahui tumbuhan terawat dan tidak terawat ya, betul sekali. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama. Anak-anak sudah belajar untuk membuat laporan hasil wawancara. Anak-anak juga sudah belajar untuk tentang pemanfaatan tumbuhan dan juga hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian hari ini kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Anak-anak juga tadi sudah melakukan kegiatan observasi di lingkungan sekolah. Ya, oke. Sebelum kita menutup acara pembelajaran kita
akhiri sampai di sini. Ingat tugas-tugasnya yang belum dikumpulkan. Untuk juga yang belum mengumpulkan tugas video ya, Miss tunggu minggu ini. Jadi kemudian yang tugas kelompoknya juga hari ini segera untuk di